berdasarkan surat keputusan Bupati Cilacap nomor 800.1-00-893/tahun 2025 tanggal 20 Maret 2025 tentang pemberhentian Saudara Jarod Prasojo SOS MSI dari jabatan penjabat sekretaris daerah dan penunjukan Saudara Dr. Andes Satmoko Danardono MSI sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap. PNS yang namanya tersebut di bawah ini ditunjuk sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap. Kolom 1 nomor, kolom 2 nama, NIP, pangkat garis miring, golongan 2. 3. Jabatan baru. Dr. Andes Satmoko Danardono MSI NIP 1971 01 19 1991 01 1 001 Pembina Utama Muda 4C. Jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap yang ditunjuk sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap. Pembacaan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 21 bulan Maret tahun 2025, saya Bupati Cilacap dengan ini secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji saudara sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Rohani Wali silakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji oleh Bupati Cilacap. Saya, Bupati Cilacap, akan mengambil sumpah saudara sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap. Sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 135 menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama wajib dilantik dan mengangkat sumpah janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara,
Bersediakah saudara saya ambil sumpah sebagai penjabat sekretaris daerah? Bersedia. Diambil sumpah menurut agama apa? Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Yang mengangkat sumpah penjabat sekretaris daerah Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Satmoko Ganardono MSI. Kedua, Bupati Cilacap, Bapak Dr. Syamsul Aulia Rahman, SSTP MSI, selaku yang mengambil sumpah. Selanjutnya, para saksi. Pertama, Bapak Dr. Frianto Tua Saragi, SPOG. Kedua, Bapak Dr. Indarto Sulistijono, SPPK. Penandatanganan selesai, saksi disilakan kembali ke tempat. Terima Pak. 1, 2, 3. Sebelum mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara saya ambil sumpah sebagai pejabat fungsional? Sebagai PNS? Diambil sumpah menurut agama apa? Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bagi pejabat fungsional sekarang bersama-sama ikuti kata-kata saya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas
tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Sekarang pegawai negeri sipil, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib dan cermat, serta bersemangat untuk kepentingan negara. Mewakili agama Islam, Bapak Fauzi Fatur Rahim SSTP MAB. Kedua, mewakili pegawai negeri sipil, Bapak Muhammad Akmal Fahriansyah, STRIP. Ketiga, mewakili agama Kristen, Ibu Wijayati Puspita Ningrum, SEMM. Selanjutnya, Bupati Cilacap, Bapak Dr. Syamsul Aulia Rahman, SSTP MSI, selaku yang mengambil sumpah. Berikutnya para saksi. Pertama, Bapak Edi Subirno Esos MM. Kedua, Bapak Antono Esos MM. Penandatanganan selesai, Bupati Cilacap disilakan kembali ke tempat. Saksi, pejabat fungsional serta PNS yang telah dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali.
Selanjutnya berkenan untuk foto bersama. Pemerintahan dan pengambilan sumpah janji penjabat sekretaris daerah dan pejabat fungsional serta sumpah janji pegawai negeri sipil dilanjutkan dengan penyerahan SK Kepala Sekolah Dasar Menteri di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut, saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat kepada pejabat sekretaris daerah yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah ini dengan baik, membantu kepala daerah saya dengan Mbak Wabuf dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Cilacap. Bapak Ibu semuanya, dan tentunya ini adalah amanah dan tanggung jawab setelah dilantik. Terutama saya ingin menitik beratkan kepada Pak Satmoko. Salah satu tugas yang pertama ini wajib dilaksanakan dalam Pak Satmoko. Pemerintah daerah selama ini Cilacap bisa berjalan baik, pilkada kondusif, aman, masyarakatnya juga aman, nyaman. Nah, mungkin kita Cilacap salah satu kategori kalau berbicara kerawanan skala prioritas oleh Pak Polres. Karena mungkin kita ada musuh tambangan, banyak objek vital, penduduk kita banyak dan sebagainya. Yang tentunya kesuksesan banyak hal yang diraih oleh Kabupaten Cilacap, kesuksesan berbagai pihak, Forkopimda, lembaga kita semuanya. Satu yang pertama tanggung jawab Pak pejabat sekda Pak Satmoko adalah satu, harus bisa menjadi motor penggerak untuk ini benar-benar bisa lebih komplain. Artinya apa? Benar-benar bisa membersamai semuanya Forkopimda yang ada di Kabupaten Cilacap. Itu yang pertama. Tugas yang kedua, selama 3 bulan ke depan, karena SK penjabat itu sesuai aturan 3 bulan dan dapat bisa diperpanjang. Tetapi kemarin waktu saya matur langsung ke Pak Gubernur menyampaikan langsung harus selesai dalam waktu 3 bulan. Saya terus kemarin sempat tanya ke BKSDM, sebenarnya bisa selesai. Oleh karena itu dalam 3 bulan ke depan Pak Satmoko harus benar-benar bisa melakukan open bidding untuk perebutan sekretaris daerah. Kalau mau mendaftarkan diri boleh Pak Satmoko, dan ini terbuka nanti untuk siapapun yang memenuhi syarat. Oleh karena itu tentunya sekali lagi harus selesai dalam 3 bulan ke depan. Terus yang selanjutnya, tugas yang ketiga adalah bagaimana untuk mempercepat implementasi visi-visi yang sudah kami sampaikan di dalam dokumen RPJMD yang sedang disusun oleh teman-teman Bapak. Yang tentunya apa? Karena ini nanti ke depan 6 bulan ke depan ketika sudah disahkan ini akan menjadi pedoman kerangka 5 tahun ke depan. Saya dengan kami untuk bersama dengan teman-teman semuanya mewujudkan visi-visi. Jadi harus benar-benar dioptimalkan percepatannya. Yang kedua adalah percepatan terkait dengan amanah dari beberapa yang disampaikan pertama oleh Pak Presiden. Ada Impres 1 2025, terus kemudian ada PMK dan ada beberapa regulasi yang kaitannya program-program prioritas sesuai dengan astrajikan dan program-programnya Pak Gubernur mau pengen melakoni ucapan makmur. Dan kemarin juga sudah dikonsultasi pabrikan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Ini juga harus ada sinkronisasi, jadi mensinkronkan visi-misi yang sudah kita sampaikan, sinkronkan dengan visi-misinya RPJMD Pak Gubernur, sesuaikan dengan astrajikan. Benar-benar program dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota itu benar-benar bisa selesai.